Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Ahmad Sabili. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta di jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang paralegal dan apa sih sebenarnya paralegal itu dan juga fungsi-fungsi dari paralegal itu sendiri. Nah, baik, langsung saja mungkin kita bahas. Pertama adalah tentang paralegal. Di sini kita akan melihat dari beberapa pendapat ya, dari beberapa pandangan dari beberapa organisasi atau pandangan dari beberapa asosiasi gitu. Dari sini kita pertama akan melihat dari National Association License Paralegal dari Inggris Raya. Di sini dia mengatakan bahwa kalau paralegal itu merupakan orang yang dididik atau dilatih secara khusus untuk melakukan tugas-tugas hukum atau tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Ya, jadi di sini menurut National Association Paralegal Inggris Raya mengatakan bahwa paralegal itu merupakan orang yang dilatih secara khusus untuk melakukan tugas-tugas hukum. Gitu. Kemudian yang kedua kita lihat dari American Bar Association. Jadi di sini dia mengatakan bahwa paralegal merupakan orang yang telah memenuhi syarat dengan melakukan pelatihan atau pendidikan khusus, atau mungkin dia telah memiliki pengalaman baik di kantor pengacara atau kantor hukum atau badan lainnya yang melakukan tugas sebagai legal substantif. Jadi yang kantor yang melakukan legal substantif ini dia memiliki pengalaman di situ yang didelegasikan kepadanya. Tapi namun dia berada di bawah pengawasan pengacara atau di bawah tanggung jawab pengacara secara langsung. Nah, ini menurut American Bar of Association atau disingkat dengan ABA. Kemudian yang ketiga ada dari organisasi National Association of Legal Assistant dari Amerika Serikat ya. Di sini dia mengatakan bahwa paralegal itu merupakan atau mereka kenal dengan istilah legal assistant ya. Jadi mereka mengatakan bahwa legal assistant itu adalah orang yang membantu tugas pengacara di bidang hukum atau di yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Jadi di sini lebih kepada pembantu atau pembantu pengacara gitu atau advokat. Kemudian yang ketiga kita lihat juga dari Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dan juga pemberi bantuan hukum ya. Di sini dijelaskan bahwa paralegal itu merupakan orang yang berasal dari komunitas atau masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah melakukan pelatihan khusus tentang paralegal tapi tidak berprofesi sebagai advokat atau tidak secara mandiri mendampingi pemberi bantuan hukum di pengadilan. Jadi memang dia non resmi gitu ya kalau menurut Permenkumham gitu ya kan. Baik, jadi dari beberapa pendapat atau dari beberapa pengertian yang telah kita jelaskan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa paralegal itu merupakan orang yang atau pembantu pengacara yang telah dididik secara khusus tentang paralegal untuk melakukan tugas-tugas atau melayani klien dalam hal pemberian bantuan hukum gitu. Jadi itu kesimpulan arti pengertian dari paralegal itu sendiri gitu ya. Kemudian kita masuk kepada fungsi dari paralegal itu sendiri gitu ya. Dari pengertian yang telah kita uraikan di atas tadi dapat kita lihat atau kita telusuri bahwa fungsi dari paralegal itu tentu yang fungsi utamanya adalah sebagai pembantu advokat atau pembantu pengacara dalam melakukan tugas-tugasnya dalam bidang hukum. Nah, ini fungsi utamanya tentu seperti itu gitu ya. Kemudian bisa juga kita lihat bahwa selain itu paralegal ini juga bisa sebagai perantara atau jembatan ya antara masyarakat pencari keadilan dengan lembaga bantuan hukum, karena memang paralegal ini sendiri dia bersinggungan secara langsung dengan badan-badan hukum gitu. Jadi dia bisa menjadi jembatan atau perantara masyarakat untuk
dalam bidang hukum. Kemudian selain itu juga paralegal dapat berperan sebagai pembela keadilan bagi masyarakat lokal, pencari keadilan gitu ya. Jadi misalnya kalau masyarakat itu memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum atau selain sebagainya, bisa berkonsultasi dengan paralegal itu sendiri jika memang advokat atau pengacara itu sulit dijangkau di daerah tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja ya yang kita dapat bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.